Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Kapolri SDGSD, yang terhormat rekan dan rekan kita seangkatan orientasi bagi PPK Pemerintah Kabupaten Malang. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang baik ini saya bisa menyampaikan hasil laporan hasil orientasi selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 25 sampai 31. Kemudian sholawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut saja untuk laporan diri saya, yaitu yang pertama jelas identitas saya. Nama saya sudah jelas di situ, Edi Sumarto, NIP, jabatan ahli pertama, kelas golongan 9. Next. Ini adalah foto di mana saya bekerja atau mengajar pada SD Negeri 01 Pakembaran Kabupaten Malang, letaknya yaitu yang beralamat di Dusun Gendi, RT 8 RW 02, jarak dari kecamatan ke SD yaitu 5,3. Next. Berikut adalah struktur organisasi pada SD Negeri 01 Pakembaran. Sudah terlihat jelas, di situ ada kepala sekolah dan urutan berikutnya sampai ke penjaga sekolah. Next. SD 01 Pakembaran mempunyai visi dan misi. Tentunya yang pertama, visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam berprestasi, luhur dalam budi pekerti dan berdaya saing tinggi. Misi 1. Melaksanakan proses pembelajaran mengajar dan bimbingan yang aktif, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan untuk mencapai ketuntasan belajar. 2. Membentuk peserta didik yang memiliki moral, mengamalkan ajaran agama, dan berbudaya. 3. Menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan ketertiban dan keamanan, kebersihan, keindahan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Misi yang keempat, membimbing peserta didik untuk terbiasa dan akan melaksanakan ajaran agama secara konsisten. 5. Menciptakan peserta didik yang berprestasi dan mampu berkompetisi di berbagai bidang. Next. Berikutnya yaitu meningkatkan pembelajaran siswa melalui kesepakatan kelas, penggunaan media pembelajaran, dan literasi di SD Negeri 01 Pakembaran. Melalui kesepakatan kelas yaitu di mana setiap siswa atau dalam satu kelas untuk meningkatkan pembelajaran itu kita harus berdiskusi terlebih dahulu dengan siswa agar menjadi satu kesepakatan. Tentunya kesepakatan tersebut dalam penggunaan media pembelajaran serta literasi di SD Negeri 01 Pakembaran demi meningkatkan kemajuan SD Negeri 01 Pakembaran. Next. Korporos atau berakhlak yang berorientasi yang pertama berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Rencana kerja PPK. Pertama atau 1. Membuat kesepakatan kelas membentuk budaya positif. 2. Penggunaan media LCD proyektor. 3. Pembiasaan literasi 15 menit. 4. Pembuatan karya untuk medium. 5. Pembuatan taman baca. Tadi membuat kesepakatan kelas sudah, penggunaan media LCD proyektor itu jelas bahwa
rencana ini adalah sebuah rencana, nanti barangkali bisa dikerjakan di kemudian rencana-rencana berikutnya. Next. Membuat kesepakatan kelas membentuk budaya positif. Tahapan pelaksanaan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, sosialisasi kepada peserta didik. 3. Membuat kesepakatan kelas bersama dengan peserta didik. 4. Membuat dan memasang hasil kesepakatan di kelas. 5. Pelaksanaan kegiatan. Output hasil. Manualnya kesadaran dari peserta didik. Munculnya kesadaran dari peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Core value harmonis. Saya membuat kesepakatan kelas agar tercipta suasana kelas yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Next. Ini adalah contoh dari membuat kesepakatan kelas membentuk budaya positif. Bisa dilihat ya. Next. Penggunaan media LCD proyektor. Tahapan pelaksanaan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Sosial kepada peserta didik. Pembuatan materi atau bahan pembelajaran dengan Canva. 4. Pemasangan LCD proyektor di kelas. 5. Pelaksanaan kegiatan. Output. Memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Portfolio akuntabel. Saya menggunakan LCD proyektor sebagai media untuk pembelajaran di kelas. Akuntabel menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Next. Contoh penggunaan media LCD proyektor. Next. Pembiasaan literasi 15 menit. Tahapan pelaksanaan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Sosialisasi kepada peserta didik. 3. Menyiapkan dan menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan. 4. Pelaksanaan kegiatan. Output hasil. Bertambahnya wawasan peserta didik. Portfolio berorientasi pelayanan. Saya menyiapkan dan menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Next. Ini adalah gambar contoh kebiasaan literasi 15 menit. Next. Pembuatan karya untuk meeting. Tahapan pelaksanaan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Sosialisasi kepada peserta didik. 3. Pelaksanaan kegiatan menulis karya. 4. Pemilihan karya terbaik. 5. Pemasangan karya terbaik di meeting. Output atau hasil. Bertambahnya kreativitas peserta didik. Portfolio adaptif. Saya mengembangkan kreatif peserta didik dengan kegiatan pembuatan karya untuk meeting. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Next. Ini adalah gambar di mana contoh pembuatan karya untuk meeting. Next. Pembuatan taman baca. Tahapan pelaksanaan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Sosialisasi kepada siswa. Menyiapkan desain taman baca. 4. Membuat taman baca. 5. Menyiapkan dan menyediakan buku-buku sebagai bahan bacaan. Output hasil. Tumbuhnya minat baca peserta didik. Portfolio atau kompeten. Saya membuat taman baca di sekolah agar tumbuh minat baca dari peserta didik.
kompeten membantu orang lain, belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Next Pak. Ini adalah sekedar contoh taman baca. Next. Kesimpulan, satu, dalam melaksanakan tugasnya seorang ASN harus mempunyai core values, yaitu berakhlak. Dua, dalam membuat rencana kerja hendaknya sesuai dengan visi misi sekolah dan visi misi Kabupaten Bawang Malang. Tiga, membuat kesepakatan kelas bisa meningkatkan kesadaran dari peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Empat, penggunaan media LCD proyektor bisa memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. 5. Ternyata literasi dalam hal ini membaca dan menulis sangat penting. Next. Kutipan ayat tentang pentingnya membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Next. Ini adalah suatu kegiatan di mana dalam kegiatan orientasi kita tidak meninggalkan yang namanya pengajuan untuk revisi dalam pembelajaran orientasi. Lanjut. Sekian dari saya. Ini adalah foto rekan-rekan dari kegiatan orientasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo dari rekan-rekan, barangkali ada pertanyaan dan saya bisa menjawabnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Edi Sumarto SPD atas pemaparan rencana kerjanya. Sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu maupun mentor. Jika ada masukan, pertanyaan atau syarat bisa dipersilakan. Monggo Bapak Nurul Wibowo untuk menyampaikan masukannya ke pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit memberi satu pertanyaan. Kenapa pertanyaan saya hanya singkat Pak? Kenapa seorang ASN itu harus mempunyai akhlak yang lebih mulia atau yang lebih baik daripada yang lain gitu? Terima kasih. Itu saja Pak. Berikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Nur Wahid Wibowo. Saya akan mencoba menjawab, walaupun nanti ya mudah-mudahan bisa memuaskan. Tadi pertanyaannya, kenapa ASN harus memiliki nilai berakhlak? Nilai-nilai berakhlak itu menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi atau instansi. Itulah nilai-nilai dasar ASN. Itu kiranya dari saya. Bagaimana? Bisa diterima? Yang lain sudah memahami ya? Bagaimana Pak? Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lain? Bapak mentor mau menanggapi atau berikut? Terima kasih waktunya. Itu yang Pak Teguh, Pak Wibowo tanyakan itu ya, itu ditambahi bahwa ASN atau P3K kenapa harus berakhlak? Maksudnya tidak hanya ASN atau P3K, semua manusia ya di dunia ini harus berakhlak mulia, apalagi yang jauh kalau keyakinan kita itu Muslim itu sudah pasti, karena akhlak mulia adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad diutus
oleh Allah atau oleh Tuhannya diberi Al-Quran itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena sebelum Nabi Muhammad turun itu disebut zaman jahiliyah. Jadi di sana manusia bergaul, bersosialisasi itu tidak berakhlak. Jadi kalau diberikan banyak hal ya lama akhirnya jadi pengajian ya. Jadi intinya akhlak itu kalau yang bahasa kiai itu akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang mulia itu memang menjadi satu tuntutan, satu keharusan bagi semua manusia. Kenapa harus berakhlak juga? Jadi yang merujuk atau lebih kecil pada ASN atau P3K itu di masyarakat kita itu dipandang orang yang lebih. Jadi kalau ada masyarakat di sekitar kita menyepelekan kita aslinya itu muncul iri. Padahal ya jujur penghasilan kita itu kadang disorot dan yang punya penghasilan lebih banyak daripada kita banyak. Tapi di masyarakat kita itu lebih dihargai. Contoh, misalnya ya ibu-ibu jadi ketua apa itu pengajian, jadi apa, kita itu lebih nah, itu harus dimanfaatkan. Bagaimana kita kalau di sana kita tidak memberi contoh-contoh yang baik? Itu, jadi kita itu sudah di masyarakat itu sudah dianggap menjadi tokoh. Kalau dulu zaman sebelum ini hampir semua kegiatan di desa di kecamatan itu guru bawayo, dari ketua PKK dari sekarang saja masih banyak itu. Artinya apa? Karena dianggap ASN itu mempunyai banyak sekali kelebihan, baik dari pengalaman, dari ilmu, dan termasuk dari penghasilan. Sehingga kita punya nilai plus manfaatkan itu. Kalau sudah seperti itu, kita bisa mempengaruhi mereka, mempengaruhi dalam hal yang baik. Anak-anak yang sekolah, ya sekolah dan seterusnya. Tapi kali ini tidak boleh mempengaruhi dalam hal politik. Kita sudah bertanda tangan tentang integrasi partai integrasi netral. Kemudian yang kaitannya materi tadi itu juga tadi materi ya, para kuliah. Tadi yang saya soroti aja sedikit Pak, bagaimana jenengan itu Pak Marto sendiri kan ini sudah ditampilkan menjadi materi seminar. Itu caranya jenengan setelah menjadi kesepakatan, caranya sebelum menjadi kesepakatan dengan anak didik jenengan itu bisa enggak sedikit jangan dijawab dengan apa kata-kata, tapi dengan action. Anggap saja ini semuanya guru jenengan dia muridé gitu. Untuk bisa mendasar satu saja kesepakatan yang jenengan ambil dari satu kelas itu seperti apa. Nah kalau misalkan Pak Marto nanti kena, monggo. Kalau belum kena, barangkali ada yang sudah pernah melaksanakan bisa memberi, bisa Pak. Kemudian sekali lagi nanti yang belum ya berarti tinggal 2. Kemudian nanti pada bulan ini kalau mau mengulangi atau yang lain itu, ketika ada itu satu kalimat. Satu, misalnya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Itu saya kira mungkin sudah apa namanya sudah lazim atau biasa. Tapi barangkali perlu diperjelas lagi karena ada kata yang katakanlah koordinasi. Yang dimaksud koordinasi di sini adalah dengan menjelaskan. Itu jangan hanya tadi kan membaca tok. Berkoordinasi. Sosialisasi kepada siswa, seperti apa? Itu dijelaskan. Dan posisinya jangan kayak Pak Marto terus seperti ini, bisa dengan kesana, kesini, gitu. Jadi di kelas ini dikuasai betul banyak orang mentegih, ngomong maning lancar ya. Jadi betul-betul bahwa ruangan ini adalah milik panjenengan. Bisa ke sana atau bisa diselipkan dengan canda-canda tapi canda yang mengena gitu berkaitan dengan materi sehingga audien atau peserta itu tidak bosan, apalagi ketika ada melihat peserta yang mulai ngantuk-ngantuk atau perhatian yang kurang dengan bisa menyelipkan candaan itu. Kemudian ketika
ketika ada apa lagi itu kata-kata yang asing lah katakanlah. Contoh misalnya Madin. Beruntung juga mindset Madin itu orang ke majalah dinding kan, ya diterangkan itu karena itu masih ada satu kata yang harus diterjemahkan. Gitu. Jadi ketika ada poin-poin itu tidak hanya dibaca, tapi ada diperjelas ini. Ya tidak semata-mata tadi saya sampaikan yang tadi sudah itu ya tidak hanya kayak pidato gitu, membaca hafalan gitu. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kayak dong dengan ulang tapi ulang sing sebenarnya loh. Kadang-kadang kan saya ini ulang itu dia buka halaman sekian ditulis diturun di kada. Bisa dicocokakan masuk ke kelalen. Nah ini bocah yang menyepelekan. Jangan tetap memberi tugas itu harus ditagih ada tagihannya. Di kalau suka di 10 tahun kok jangan seperti itu. Ya. Karena lebih kecewa ngomong saya itu jangan maksudnya aku ya orang ini terlalu ini kan apa namanya formatnya format seperti ini saya belajar ya Bu ya. Terima kasih saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Mentor, masukan yang sangat bagus dan mudah-mudahan bisa menjadi untuk menjadikan saya pribadi lebih giat dan lebih banyak berkoordinasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada